Ya, selamat pagi kelas 12 IPS. Ya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi akuntansi kelas 12. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Ricci, dibimbing doa teman-temannya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kami hari ini, marilah kita bersama dalam doa. Dan hamba Tuhan kita mengucapkan Tuhan, terima kasih atas hari baru ini yang telah Kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami di sekolah ini. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami semua materi yang dikasih oleh guru-guru agar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Amin. Santo Yohanes Bosco doakan dalam Bapa dan Ya. Terima kasih Ricci. Bersih yuk. Beri salam. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi semuanya. Silakan dipersiapkan dulu peralatan pembelajaran kalian hari ini. Silakan duduk. Buku paket disiapkan di atas meja, kemudian buku kerjanya silakan disiapkan juga, peralatan tulis. Saya akan mengabsen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? 2 orang Bu. Josephine. Kenapa Josephine? Josephine izin. Terus? Patricia kenapa? Sakit. Ada lagi? Tessa itu? Sevanya ya? Sevanya sakit. Lalu ada? Jenny Nata. Kenapa dia? Sakit juga. Sakit Bu. Ada lagi? Andrew. Kenapa Andrew? Sakit Bu. Sakit juga. 1, 2, 3, 4, 5 anak yang tidak masuk ya? Baik. Sudah siap untuk belajar kita hari ini? Siap. Saya kembali bertanya dulu. Materi pembelajaran kita sebelumnya apa ya? Ada yang masih? AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kita sudah belajar apa kemarin? Saya sudah membagikan rangkumannya ya. Coba diingat maupun dilihat kembali rangkumannya. Ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Tentang AJP. AJP yang kita pelajari sudah apa? Pengertian AJP. Lalu apa? Fungsi AJP. Fungsi. Apalagi? Akun yang memerlukan penyesuaian. Ya, akun yang memerlukan penyesuaian. Ya. Nah, sekarang saya tanya kembali. Siapa bisa menjelaskan pengertian AJP kemarin itu apa? Siapa bisa? Pengertian AJP? Steven. Jadi AJP itu adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara neraca saldo dengan keadaan sebenarnya. Jurnal yang dibuat karena terjadi ketidaksesuaian antara yang terdapat di neraca saldo dengan kondisi realnya, sehingga kita harus membuat suatu jurnal penyesuaian gitu ya. Ada lagi yang berpendapat lainnya selain Stephen? Cukup ya, sama ya berarti ya. Kemudian pengertian sudah. Kemudian fungsi AJP. Ada yang bisa? Geoffrey? Nah ini Bu, agar setiap perkiraan real yaitu harta usaha modal pribadi dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya Bu. Coba bisa diulang lagi Dio. Yang pertama pelan-pelan ya Dio. Nah Bu, Coba diulang pelan-pelan biar temannya juga masih bisa mengingat. ya, jadi tujuan pembuatan AJP itu ada 2. Yang pertama itu agar setiap perkiraan real yaitu harta, utang, modal
prive dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, agar setiap perkiraan nominal itu beban dan pendapatan dapat diakui dalam suatu periode dan dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ya. Terima kasih Geoffrey. Jadi fungsi ayat jurnal penyesuaian yang pertama itu adalah untuk kita membuat suatu perkiraan real dari harta begitu ya. Yang termasuk kelompok harta, ada yang masih ingat apa saja harta itu? Harta lancar dan harta tetap, Bu. Harta lancarnya terdiri dari apa saja? Pas, terus piutang, terus perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, surat berharga, benar. Kemudian yang termasuk harta tetap, perawatan, terus gedung, tanah, mesin, akumulasi penyusutan gitu ya, itu yang termasuk sebagai harta tetap. Kemudian yang termasuk utang, itu utang ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Utang jangka panjang contohnya adalah utang bank gitu ya. Kemudian kalau utang jangka pendek itu ada utang bunga, utang jasa gitu. Kemudian ada modal, itu nomor akun ya. Berapa? Depannya berapa nomor akun untuk modal? 3. Kemudian ada prive, kemudian 4 ada pendapatan, dan 5 ada barang. Semuanya itu dibuat jurnal penyesuaian sehingga nanti akan nampak kondisi realnya itu bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Baik, kemudian kita hari ini akan belajar caranya membuat jurnal penyesuaian gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tabelnya jurnal penyesuaian. Ada yang masih ingat modelnya jurnal penyesuaian? Tabelnya bagaimana? Yang pertama di sini ada apa? Ada nama perusahaannya ya. Nama perusahaan. Kemudian bawahnya nama perusahaan apa? Jurnal penyesuaian. Lalu ada apa lagi? Ya, biasanya akhir bulan ya, misalkan kita ambil 31 Juli tahun 2022. Kemudian di sini ada tanggal kita bagi 2 ya. Sini untuk bulan dan tahun. Kemudian di sini ada akhir tanggalnya. Juli itu berapa? 31 ya. Kemudian di sebelahnya tanggal ada apa? Keterangan atau akun. Kemudian lanjut sampingnya. Kemudian debit dan masih ingat ini? Kemudian di bawahnya nanti ada total ya. Total debitnya berapa, kreditnya berapa gitu. Kemudian akun yang memerlukan penyesuaian. Jadi akun apa saja sih yang perlu dibuat jurnal penyesuaian? Yang pertama, siapa bisa? Beban dibayar di muka. Terus apa lagi? Perlengkapan. Lalu pendapatan diterima di muka. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian ada lagi 5 beban yang masih harus dibayar. Adakah lagi? Harta tetap.
Sudah? Atau masih ada lagi? Ya, tentang kerugian piutang, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian? Hari ini kita akan membahasnya. Sebelum itu saya mempunyai suatu video. Nanti kita akan melihat. Kemudian kalian silakan mencatat poin-poin yang kalian ingin tanyakan, atau silakan ditulis poin-poin tentang hal yang menarik bagi kalian. Nanti silakan ditulis di LK 1.1. Semuanya sudah mendapatkan LK-nya ya. Silakan diberi nama dulu di atasnya, di pojok atas. Silakan diberi nama kalian dulu. Silakan, kalau sudah kita lihat slide di depan tentang ayat jurnal penyesuaian. Sebentar ya. Slide-nya kenapa nggak ganti? Sebentar ya, slide saya bermasalah. Saya langsung masuk ke slide dulu ya. Hah? Tadi kan ada 2, Bu. Yang kedua, ya, untuk kompetensi dasar dan indikatornya, kompetensi dasarnya dalam menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian indikatornya menyusun prosedur pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian indikator yang kedua adalah mendiagnosis letak permasalahan yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Dan terakhir nanti kalian akan membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa secara tepat. Kemudian KKM kita masih 75. Kemudian tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi tutor sebaya. Jadi kita nanti menggunakan diskusi model tutor sebaya, sehingga nanti dalam satu kelompok kalian itu akan ada tutor-tutor yang bisa menguasai materi ini. Kemudian nanti akan memberikan pendampingan kepada kalian, teman-temannya yang masih memerlukan pendampingan tentang jurnal penyesuaian gitu ya. Kemudian tujuan yang pertama adalah membuat format jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan benar. Kemudian menganalisis transaksi penyesuaian perusahaan jasa
kemudian mendiagnosis letak masalah dalam jurnal penyesuaian, dan terakhir adalah membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan tepat. Ini adalah peta konsep kita. Peta konsepnya minggu lalu kita sudah belajar tentang definisinya, kemudian fungsi AJP, kemudian akun, apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian. Tadi sudah kita bahas juga ya. Sekarang kegiatan kita adalah kita akan melihat video tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan di LK 1.1 paling depan info atau poin-poin apa saja yang kalian dapatkan setelah menyimak video yang saya putar ya. Kalau saya mau lihat video, gimana ya? Video ini belum terbuka. Saya sama gue ya, tak terbuka dia kan. Sematin dulu Bu. Boleh Ya. sematin dulu. Melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyesuaian laporan keuangan. Mengapa perlu dilakukan penyesuaian? Karena 1. Pencatatan menggunakan accrual basis. 2. Agar saldo akun di laporan keuangan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 3. Terjadi kesalahan pencatatan. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 2. Pada sebuah jurnal penyesuaian dapat menetapkan saldo catatan akun lebih besar pada akhir periode sehingga saldo perkiraan real khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 3. Dapat digunakan dalam menghitung setiap perkiraan nominal, pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. 4. Agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contoh akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Pemakaian perlengkapan. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2010 nilai perlengkapan di neraca Debit Rp2 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010 perlengkapan yang tersisa Rp800.000. Perhitungan, perlengkapan yang terpakai 2 juta dikurangi 800.000 sama dengan Rp1.200.000. Jurnalnya, beban perlengkapan di debit sebanyak Rp1.200.000. Perlengkapan di kredit. Ya. Kita lihat yang pertama dulu ya. Cara mengerjakan AJP yang pertama adalah tentang perlengkapan. Jadi misalkan ada contoh tanggal 1 Januari 2010 nilai perlengkapan di neraca ya, di neraca saldonya ya, masih ingat kan ya. Nah itu ada di debit senilai 2 juta. Kemudian soal AJP-nya adalah tanggal 31 Desember ada perlengkapan yang terpakai. Nah, pertanyaan saya adalah perlengkapan ini tuh dia berfungsi sebagai harta atau sebagai beban?
Harta. Karena apa? Di neraca saldonya, Bu. Nah ya. Di neraca saldo dia ada akun, namanya adalah perlengkapan. Perlengkapan. Senilai berapa? Di sebelah debit ada 2 juta. Kemudian soal AJP-nya adalah perlengkapan yang terpakai. Perkap, ini adalah soal ya. Perkapnya adalah akhirnya itu terpakai senilai 1,2 juta. Nah, dia berlaku sebagai harta. Harta itu memang yang terpakai ya. Berarti kita tidak perlu mencari nilainya, tidak perlu mengurangi dari 2 juta dikurangi 1.200. Karena apa? Nilai perlengkapan yang terpakai sudah ada di sini, 1,2. Sehingga kita langsung masuk saja ke jurnal penyesuaiannya. Berarti beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan ada di sebelah kredit senilai 1,2 juta. Sampai sini bisa dipahami? Saya lanjut ke video berikutnya ya. Kredit senilai Rp1.200.000. 2. Penyusutan aktiva tetap. Contoh, harga perolehan mesin senilai Rp25 juta dengan umur ekonomis 10 tahun dan nilai residu Rp5 juta. Perhitungan 25 juta dikurangi 5 juta dibagi 10 sama dengan 2 juta rupiah. Jurnalnya, beban penyusutan mesin di debit senilai 2 juta rupiah. Akumulasi penyusutan mesin di kredit senilai 2 juta rupiah. Nah, kemudian yang kedua, ini tentang penyusutan aktiva tetap. Aktiva itu juga harta ya. Misalkan kayak gini, harga perolehan mesin. Berarti yang tertulis di neraca saldo itu akunnya adalah akun mesin. Akun mesin ya. Kemudian nilainya adalah 25 juta di sebelah debit. Kemudian umur ekonomisnya ada. Nih ya, diperhatikan nanti kalau ada soal tentang ini. Ada usia atau umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Umur ekonomisnya 10 tahun. Kemudian dia ada nilai sisa, ada nilai residunya. Kalau soalnya seperti ini, berarti cara mengerjakannya adalah total dari mesinnya, total dari aktiva atau hartanya berapa, dikurangi dengan sisanya dulu. Ya, dari neraca saldo, kemudian dikurangi dengan sisanya, lalu hasilnya nanti akan dibagi dengan 10. Sehingga jurnal penyesuaiannya di sini untuk penyusutan sama ya. Beban penyusutan mesin di sebelah debit, kemudian ada akumulasi penyusutan mesin di sebelah kredit, nilainya berapa? 2 juta. Dari mana asalnya? 25 juta dikurangi 5 juta berapa? 20 juta. 20 juta dibagi 10, 2 juta. Sampai sini bisa dipahami yang kedua? Saya. Beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Contoh, PT HMA membayar gaji karyawan setiap hari Senin. Tanggal 31 Desember 2011 jatuh pada hari Rabu. Terdapat 4 orang karyawan yang belum menerima gaji senilai Rp150.000 per orang. Perhitungan 3 hari yang belum mendapat gaji, Senin, Selasa, Rabu. 3 dikali 4 dikali 150.000 sama dengan Rp1.800.000. Jurnalnya, beban. Yang ketiga, itu tentang beban yang masih harus dibayar. Kalau yang masih harus dibayar, itu kata lain dari apa sih sebetulnya? Yang masih harus bayar, berarti kita udah bayar belum? Piutang atau? Utang ya. Kita masih harus membayar, berarti kita masih mempunyai utang. Nah, berarti utang kita sedang bertambah, sehingga dia ada di sebelah kredit. Tetapi beban kita pun juga bertambah di sebelah debit. Sehingga kalau dia yang masih harus dibayar itu adalah gaji, berarti jurnal penyesuaiannya adalah
beban gaji di sebelah debit dan utang gaji ada di sebelah kredit. Contohnya adalah PT HMA membayar gaji karyawan setiap hari Senin. Tanggal 31 Desember kebetulan jatuhnya pada hari Rabu. Kemudian 4 orang karyawannya belum menerima gaji senilai 150.000 gitu ya. Dari Senin ke Rabu itu mundur berapa hari? Mundur 3 hari ya. Nah, kemudian 3 kali 4 orang ya, 4 orang yang belum menerima gaji itu sebenarnya dikasih tanda bilang kayak ini ya. 4 orang, 1 orangnya 150, berarti kalikan 4 dulu, hasilnya berapa? Kemudian dikalikan dengan 3 hari. Karena apa? Karena biasanya ada di hari Senin, dia gajinya di hari Rabu, jadi mundur gitu ya. Sehingga beban gaji dan utang gajinya adalah 1,8. Gaji didebit senilai Rp1.800.000, utang gaji dikredit senilai Rp1.800.000. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2010 menerima jasa servis yang akan dibayar bulan Januari sebesar Rp600.000. Jurnalnya piutang usaha didebit senilai Rp600.000. Pendapatan jasa dikredit senilai Rp600.000. Nah, yang keempat ini adalah tentang pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya adalah kalau pendapatan yang suatu saat kita masih terima itu namanya adalah piutang ya. Sehingga di sini jurnal penyesuaiannya piutang usahanya di sebelah debit dan pendapatan jasanya ada di sebelah kredit. Sehingga kita langsung masukkan saja nilainya yang belum kita terima 600.000 gitu ya. Kemudian AJP yang berikutnya 5. Pendapatan diterima di muka. Contoh, pendapatan sewa senilai Rp3.600.000 diterima tanggal 1 Oktober 2010 untuk masa 2 tahun. Perhitungannya 1 Oktober hingga 31 Desember 2010 sama dengan 3 bulan. 3 dibagi 24 dikali Rp3.600.000 sama dengan Rp450.000 merupakan sewa yang sudah diakui sebagai pendapatan. 21 dibagi 24 dikali Rp3.600.000 sama dengan Rp3.150.000 menjadi sewa yang belum menjadi pendapatan. Jurnalnya, jika dicatat sebagai pendapatan atau pendekatan laba rugi, jurnalnya yaitu pendapatan sewa didebit senilai Rp3.150.000, sewa diterima di muka dikredit senilai Rp3.150.000. Jika dicatat sebagai liabilitas atau pendekatan neraca, jurnalnya sewa diterima di muka didebit senilai Rp450.000, pendapatan sewa dikredit senilai Rp450.000. 6. Beban dibayar di muka. Contoh, beban iklan sebesar Rp1.800.000 dibayar 1 Juli 2010 untuk masa 1 tahun. Perhitungan 6 dibagi 12 dikali Rp1.800.000 sama dengan Rp900.000 merupakan yang sudah menjadi beban. Rp1.800.000 dikurangi Rp900.000 sama dengan Rp900.000 menjadi yang belum menjadi beban. Jurnalnya, jika dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi, jurnalnya iklan dibayar di muka didebit senilai Rp900.000. Beban iklan dikredit senilai Rp900.000. Jika dicatat sebagai piutang atau pendekatan neraca, beban iklan didebit senilai Rp900.000. Iklan dibayar di muka senilai Rp900.000. Nah, setelah mempelajari materi tentang jurnal penyesuaian dan cara menganalisanya,
Silakan kalian menuliskan poin-poin penting yang kalian temukan dari proses tadi ya, video yang sudah ditayangkan. Saya beri waktu cukup ya, 3 menit dari sekarang. Silakan diisi LK 1.1. Apa poin penting yang kalian temukan dalam video yang barusan kalian lihat? Silakan ditulis, diisi di LK 1.1-nya. Atau masih menjadi kendala kalian tuh yang mana sih, di akun yang mana gitu ya. Nanti kalian akan membawanya di diskusi kelompok untuk ditanyakan kepada tutor sebaya atau kepada saya sendiri, ke gurunya gitu ya. Silakan dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Hal yang sudah jelas atau hal yang masih kalian ingin tanyakan itu di bagian yang mana ya? Silakan diisi LK 1.1-nya. Sewa gaji apa yang kamu belum bisa atau kenapa? Jadi materi yang belum bisa itu poin yang mana? Atau materi yang sudah kamu bisa itu yang mana saja? Poin nomor berapa yang masih harus perlu didalami, atau yang kalian sudah pahami itu poin yang berapa? Silahkan diisi. Cornelius. LK 1.1-nya isi, silakan berpindah tempat sesuai dengan kelompok pertemuan sebelumnya, karena kita sudah membuat ya sesuai kompleksitas kelas, kebutuhan kelas. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian mengerjakan LK 1.2, kemudian nanti ada yang memindahkan dalam Excel atau PPT atau Canva, boleh ya, lebih mudahnya Excel ya, untuk kita kemudian presentasi. Mengerjakan bersama kelompok sampai jam 9 ya, sampai jam 9 saja. Instruksinya sudah jelas nak, dipahami? Sambil kalian menuliskan sendiri di buku kalian masing-masing. Silakan dimulai dari sekarang, berpindah cepat. Mungkin tampil apa? Morning? Iya. Silakan tandanya langsung sampai jam 9. Beneran?
Astaga. Nah, ya mau jorok. Yang mana yang satu? Itu deh. Oh, Kalau sudah siap tabelnya, bisa dimulai belajar bersama tutor-tutor yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Jika masih memerlukan bantuan, saya ke karena using the ruler. Emang ada refnya? Yang mana sih? Ini nih. Angka. Sampai lu ngomong jorok aja. Halo guys, welcome back to my channel. Halo guys. ngomong ya, silakan lagi ya. Kalau misalkan tanya terpakai nanti langsung kan Ada pertanyaan? langsung kan, soalnya nggak bisa ngitung lagi. Iya benar. Ini sudah mulai? Tok. Tok. Sambil dulu sih dong. A-nya bagaimana cara mengerjakannya? Gini. Jangan diem-diem dong. Saya udah pada pinter nih ya. Yang A, tentang apa ya A? Perlengkapan yang terpakai. Ayo, saya tidak. Ini yang mengandung. Pada saldo depan itu terdapat beban perlengkapan, jadi otomatis yang di neraca saldo itu yang tersisa. Habis itu di data penyesuaian itu perlengkapan yang dipakai itu udah satu. Ya bu. 3 juta yang E. Sekarang yang G. G coba ya. 87.500 yang proyek G. Selesai G. Ada yang ketinggalan? Ada ya. Sekarang kita masuk ke H. Michael dibaca ya Kak. Tentang usaha yang masih harus dibayar senilai 0,5%. Yang masih harus dibayar itu masalahnya apa? Utang. Berarti ACP-nya apa? Utangnya nambah nggak? Utang bertambah di sebelah mana? Kredit itu kayak gaji ya, berarti ACP-nya? ACP-nya? Beban bunga dan utang bunga. Betul ya yang K? Beban bunga dan utang bunga. Nilainya berapa kan? Nilainya berapa gitu? Berapa persen? Berapa persen ini ya? 0,5% kali berapa? Dikalikan dengan beban bunga 200. Dia nggak urut ya? Kali 500.000 kali 500.000 ya. Oke, beban bunga utang beban bunga sama 0,5% kali 500.000 ya. Jadi
Bukan kelompoknya udah selesai. Nah itu presentasi. Iya Udah selesai. Ngomong ini kali-kali gitu. Ada berarti sekali 2 orang. Coba diperhatikan semuanya. Itu coba diam dulu sebentar. Itu ketika saya kurang turun ke bawah ya yang debat ya. Sehingga nanti beban bunganya harusnya 500.000 berarti turunin ya. Kemudian yang kendaraan 15 juta. Kendaraan 15 juta, penyesuaiannya adalah 2 juta. Sekarang ya enggak ya? Jangan formal dulu. Nggak ada etika. Pendapatan diterima di Bupati juga 55% kali 10 juta. 5,5 Kosong. Tapi kan di sini kan Iya betul juga. Betul dia ya. Saya mulai dari F ya Olivia. Pendapatan diterima di bukanya 5,5% kali 10 juta. 5,5 juta berarti ya. Apa? Apa? Oke, 2,5% kali 3,5 juta. Beban bunganya sudah ketemu hasilnya? Ini berapa? Berapa? Sini 8.500. Tetap ya, asal ya. Kemudian yang ke beban bunga utang bunga berapa tadi? 2.500. Dari mana? 0,5 kali? Ya, kemudian yang di? Bintang bunga sama Piutang bunga ya? Ya, piutang bunga pendapatan bunga. Hasilnya berapa? 150 ya. Nggak usah menghitung ya, tidak ada datanya di situ. Ini poin apa pas ngomong beban bunga? C. Asuransi dimulai. Asuransi dia sebagai apa kan? Sebagai beban. Berarti AJP-nya nanti asuransi dibayar di muka sama asuransi. ya, asuransi dibayar di muka ada beban asuransi. Asuransi dibayar di muka ada beban asuransi jadinya berapa? Dari April ke Desember berapa? Sisanya ya. Berapa apa ya? Sisanya loh, terus sama bayar beban loh. Olivia dan kelompoknya kita salah satu memberikan komentar atau bertanya juga boleh ya. Kita lihat presentasi kelompok yang pertama dulu. Silakan Ci. Sudah, Bu. Ada di sini Nak. Silakan presentasi sampai poin C ya. Selamat pagi, teman-teman dan gugur. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kerja kelompok kami dari poin A sampai poin E. Untuk
yang poin A, perlengkapan yang terpakai senilai 1.750.000. Berarti tinggal dimasukin KDP-nya aja, berarti bukan perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit senilai 1.750.000. Untuk B, persyaratan 5,5% dari harga buku. Jadi 5,5 per 100 kali 12 juta dikurang 1 juta, jadinya 605. AJP-nya beban penyusutan peralatan 605.000 di debit dan akumulasi penyusutan 605.000 di kredit. Untuk yang C, sewa dibayar untuk September untuk 1,5 tahun. Kalau kita lihat di nomor akunnya, ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu termasuk harta lancar. Karena depannya nomor akunnya 1. Jadi kalau 1 itu kita pakai yang harta. Harta itu yang sudah terpakai. Dia dibayar dari 1 September, berarti 1 September ke Desember itu 4 bulan. 4 berarti 4 per 1,5 tahun, 4 per 18 kali sewa dibayar di muka. 4 per 18 kali 5,5 juta. Hasilnya 1.222.222,22. AJP-nya beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit masing-masing 1.222.222. Untuk yang delta, iklan dibayar untuk 12 kali tayang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, baru tayang 5 kali. Berarti 5 per 1 tahun ada 12 bulan sampai Desember, berarti 5 per 12 dikali di nomor akunnya ada iklan dibayar di muka 1.200.000, berarti dikali 1.200.000 dengan 500.000. AJP-nya beban iklan di sebelah debit 500.000 sama iklan dibayar di muka di sebelah kredit 500.000. Yang E, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, 2 orang karyawan yang sedang dinas luar belum mengambil gajinya per orang 1.500.000. Jadi tinggal 2 kali 1.500.000 karena di soal itu. AJP-nya tuh beban gaji 2 juta di debit dan utang gaji itu 2 juta di kredit. Ya, ada yang menanyakan? kelompok pertama sudah presentasi dari poin A sampai dengan poin E. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, silakan. Silakan, siapa namanya? Lana. Maaf, Lana. Iya, mau komentar yang tadi yang bagian yang E itu beban gaji tadi sebutin 2 Iya, juta itu ya? seharusnya 3 juta. Oke. Ada kesalahan berarti ya di sebelah mana? Oh, jawabannya sudah betul sih. Tadi salah mengucapkan gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya. Berantem. Belum ya? Baik. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan Olivia. Jangan ngomongin. Benar. Semuanya ini ya. Udah Bu. Semuanya ya sampai selesai. Oke. Selamat pagi teman-teman. Kita dari kelompok 2. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari nomor F sampai K. Maka jadi yang F
pendapatan diterima di muka atas pekerjaan salon sampai dengan tanggal 31 Desember telah diselesaikan 55%. Nah, berarti 55% dikali 10 juta, hasilnya jadi 5,5 juta. AJP-nya pendapatan diterima di muka 5,5 juta, pendapatan jasa di kredit 5,5 juta. Terus ini koin yang itu piutang yang tidak tertagih senilai 2,5%. Ini yang pertama kita buat dulu AJP-nya. Nah ini karena piutang ini tidak tertagih, makanya buat AJP-nya kita buat beban kerugian piutang di debit sama cadangan kerugian piutangnya di kredit. Terus kita buat hitungannya itu 2,5% dikali sama 3.500.000. Ini 3.500.000 kita dapat dari neraca saldo yang di atas itu piutang usahanya 3.500.000. Hasilnya itu 87.500. Soalnya bunga usaha yang masih harus dibayar senilai 0,5%. Neraca saldonya itu ada 12 bunga. Kita cari harganya. Jadi beban bunganya dikali dengan 0,5%. Jadi 500.000 dikali 0,5% sama dengan 2.500. Jadi AJB-nya itu beban bunga di debit, utang bunga di kredit 2.500. Terus itu buat yang ini itu soalnya pada tanggal 31 Desember 2021 masih akan diterima bunga dari pelanggan senilai 150.000. Jadinya JP-nya itu piutang bunga di debit, pendapatan bunga di kredit, jumlahnya 150. Yang D itu asuransi dibayar mulai bulan April 2021 untuk masa 1 tahun. Jadi hitungnya 3/12 dikali 250.000, hasilnya 62.500. AJP-nya itu asuransi dibayar di muka 62.500 di debit, beban asuransi 62.500 di kredit. Yang terakhir yang K, ditentukan kendaraan dapat dipakai selama 10 tahun dengan nilai residu atau sisa sebesar 2 juta rupiah. Tentukan di dalam kendaraan tersebut. Nah, yang pertama ini kita buat dulu AJP-nya, beban penyusutan kendaraan di debit sama akumulasi penyusutan kendaraan di kredit. Terus itu kita buat hitungannya. Ini 50 juta dari atas itu kendaraan 50 juta dikurang sama yang kita tadi 2 juta. Jadi 50 juta dikurang 2 juta per 10, karena ini tadi disebut ditentukan kendaraan dapat dipakai selama 10 tahun. Jadi 50 juta dikurang 2 juta per 10, hasilnya 4,8 juta. Tinggal dimasukin di AJP. Totalnya berapa nih? Total dari semuanya 172.000. Totalnya berapa nak? 100. Halo, kelompok yang lain totalnya berapa debit sama kreditnya? Berapa? 17.679.700. Coba ditulis. Ya. Kalau mengerjakan jurnal penyesuaian, kalau sudah selesai semuanya ditotalkan ya, debit berapa, kreditnya berapa. Ya, ada pertanyaan sampai sini untuk kelompok yang ada di depan? Saya Ricci. Yang C itu kenapa bukan 9/12? Yang mana? Yang C. Ricci bertanya, untuk yang asuransi dibayar mulai bulan April untuk masa 1 tahun, kenapa tidak 9/12 tapi 3/12? Karena kan kalau misalkan dilihat dari soalnya itu, yang kita hitung di sini itu bukan harta. Sedangkan kalau kita hitung harta baru 9 ya, karena dari April ke Desember. Nah karena ini kita hitungnya beban, jadi kita hitungnya dari after Desember ya, jadi dari Januari ke April ya. Jadi 3/12. Jadi sisanya ya? Sisanya. Betul Ricci?
Ya, baik. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, silakan kembali kita beri tepuk tangan. Masuk pada kesimpulan. Jadi, setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian hari ini sudah belajar tentang cara membuat jurnal penyesuaian. Jadi, dari poin A sampai poin K tadi kita sudah melaksanakan atau membuat akun penyesuaian. Ada 7 macam ya. Dari mulai beban di muka, di situ dibagi oleh akun apa? Dibagi oleh akun yang mana, Steven? Beban di muka di soal saya tadi yang apa tadi? Yang poin apa dia? Yang sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka. Kemudian tentang perlengkapan ada di poin A. Kemudian pendapatan diterima di muka yang poin F. Pendapatan yang masih harus diterima I. Beban yang masih harus dibayar ada beban gaji. Kemudian H juga ya. Harta tetap poin K. Kemudian yang poin saja ya. Kemudian ada kemudian tanggungannya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kemudian silakan kalian menuliskan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang pengertian AJP. Kemudian kita sudah belajar tentang fungsi AJP. Kemudian akun yang memerlukan penyesuaian itu ada 7 macam. Dari mulai beban di muka, perlengkapan, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, harta tetap dan kerugian piutang. Silakan ditulis di lembar kesimpulan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Ini juga Bu, refleksi. Iya, nah, terus ya, terus. Kesimpulannya tadi yang saya tulis di papan tulis yang warna biru. Saya telah mempelajari. Saya telah mempelajari. Kemudian kalau sudah kesimpulan kamu tulis, silakan menuliskan refleksi pembelajaran kita ini di tabel atau di kolom refleksi di bawah kesimpulan. Yang pertama, lihat ya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, adakah kendala pada saat mengikuti pembelajaran hari ini? Jika ada, silakan dituliskan. Kalau tidak ya, nggak perlu ditulis ya. Ketiga, manfaat apa saja yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang keempat, apakah kamu terbantu dengan adanya tutor di kelompok kamu? Kesimpulan dan refleksi silakan diisi dulu. Kerjanya kelihatannya tadi. Belajar AJP jangan menyenangkan bro. Bisa membuat kita stres dan yakin banget ya? Supaya kita nanti pas terjun ke masyarakat kita bisa berfungsi dengan baik, kita bisa membuat AJP. Jadi ayo kenapa? Paling tidak semuanya refleksi silakan isi. Kita sudah melalui proses pembelajaran. Kalian sudah menuliskan refleksi? Sudah? Nah, saya ingin satu saja mewakili dari kelas ini. Siapa yang bisa membacakan hasil refleksinya?
Steven, oke Steven. Ayo diam dulu dong. Yuk, Steven. Hasil refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya sangat senang karena dapat belajar bersama dengan kelompok saya. Ya, terus? Adakah kendala saat mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak ada, karena berjalan dengan mulus. Manfaat apa saja yang kamu dapatkan hari ini? Saya dapat semakin mengerti tentang AJP dan persiapan untuk ulangan nantinya. Ya. Apakah kamu terbantu dengan adanya tutor di kelompok kamu? Tentu terbantu. Oke, terima kasih. Kemudian materi kita minggu depan adalah tentang kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Modelnya bagaimana? Silakan nanti dipelajari buku paketnya dulu ya. Jadi minggu depan ketika kita belajar kembali, kamu sudah ada persiapan pengertian tentang kertas kerja, bagaimana cara membuatnya sudah sedikit tahu gitu ya sebelum dijelaskan sama gurunya. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Oh iya belum, coba dibuka Kristo. Udah di-store bukunya. Kalian suka Cipom yang sudah saya kirimkan lewat WA. Nanti, dengerin dulu. Nanti silakan melakukan penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Antar teman nanti silakan ambil satu teman yang ada di kelompok kamu yang bisa dipahami. Bisa ya? Setelah pembelajaran kalian melakukan penilaian lewat Google Form. Kemudian pembelajaran kita selesai sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Kita berdoa dulu. Salah satu siapa yang memilih doa? Silakan. Riji lagi. Nanti ya, ambil notasinya di Sudah audio. Kita bisa mulai ya, bisa diem dulu ya. Maka teman-teman dari dulu kita berdoa. Bapak berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Semua materi yang diberikan oleh Bruno semoga kita dapat mengerti dengan baik dan berguna untuk masa depan kita. Sekarang kami ingin istirahat. Lindungilah kami dan berkatilah makanan kami. Amin. Santai Bosco, doa kami. Bersiap. Beri salam. Selamat pagi dan terima kasih Bruno. Selamat pagi, kelas 12 IPS.